Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murdiah, NIM 061, kelas MZW 2B. Di sini saya akan menerangkan tentang teori konsumsi. Dalam kehidupan sosial ekonomi, tentunya kita tidak akan terlepas dengan namanya konsumsi. Konsumsi sendiri dapat diartikan dengan mengurangi atau menggunakan suatu barang atau jasa. Dalam konsumsi Islam, tidak hanya memperhatikan kepuasannya saja, tetapi juga memperhatikan tentang kemaslahatannya. Sedangkan dalam teori ekonomi konvensional hanya menitikberatkan pada kepuasannya saja. Di sini saya akan menerangkan tentang teori konsumsi, yaitu tentang teori konsumsi dalam Islam, prinsip konsumsi dalam Islam, dan hukum konsumsi dalam Islam. Dalam teori konsumsi ada dua kecenderungan, yaitu pola vertikal dan pola horizontal. Pada pola vertikal menitikberatkan pemenuhan kebutuhan tertentu dan kepuasan cenderung rendah. Sedangkan pada pola horizontal menitikberatkan semua kebutuhan kurang lebih sama dan kepuasan cenderung tinggi. Contoh pada pola vertikal, seseorang memenuhi kebutuhan pakaian, makanan, dan menabung. Dia itu hanya menitikberatkan pada satu saja, yaitu contohnya pada makanan. Dia hanya menitikberatkan pada makanan sehingga kebutuhan pakaian dan menabung tidak sampai mencapai titik kepuasan seperti pada makanan. Sedangkan contoh pada pola horizontal yaitu seseorang mempunyai kebutuhan yaitu makanan, pakaian, dan menabung. Di sini dia menitikberatkan semuanya, yaitu antara makanan, menabung, dan pakaian. Semua kebutuhannya bisa dipenuhi, semua kepuasannya bisa terpenuhi semuanya. Jika pemenuhan suatu kebutuhan dilakukan secara terus-menerus, maka kenikmatan atas pemenuhan itu makin lama akan makin berkurang, hingga akhirnya dicapai titik kepuasan. Contohnya, ada 5 piring makanan. Makanan yang pertama mempunyai nilai kepuasan 10. Makanan yang kedua mempunyai nilai kepuasan 8. Makanan yang ketiga mempunyai nilai kepuasan 6. Makanan yang kedua mempunyai kepuasan 4. Dan yang terakhir ini sampai di titik kepuasannya itu, yaitu sampai mentitik kepuasan. Dan itu disebut dengan teori konvensional, sampai menitikkan kepuasannya saja, tidak memperhatikan tentang kemaslahatannya, yaitu makanlah sebelum kenyang, dalam hadis Rasulullah. Sedangkan pada pola konsumsi horizontal melahirkan hukum Gosen II yang menyatakan pada dasarnya manusia cenderung memenuhi kebutuhannya hingga sampai pada tingkat kepuasan yang mendekati sama dari masing-masing pemenuhan kebutuhan tersebut. Contohnya, ada seseorang yang mempunyai kebutuhan makan, pakaian, dan menabung. Di antara tiga ini, dia itu terpenuhi semua. Kepuasannya dipenuhi semuanya, sehingga di antara kebutuhan tiga ini titik kepuasannya sama. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hukum Gosen dalam bentuk kurva. Di sini saya akan menggambar ini kurvanya dan ada garis. Nah, di sini disebut hukum Gosen. Dan sebelum hukum Gosen di sini ada garisnya lagi, yaitu batas halal dalam konsumsi Islam, atau makanlah sebelum kenyang. Dan di sini hukumnya adalah mubah. Kalau melampaui garis ini disebut hukumnya sudah menjadi haram. Dalam konsumsi Islam yang diperhatikan adalah kemaslahatannya. Sedangkan kalau sudah di sini berarti dalam konsumsi konvensional, yaitu hanya pada tingkat kepuasannya saja.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi. Yang pertama yaitu jumlah pendapatan, selera konsumsi, hasrat menabung, ketersediaan barang, dan harga barang. Teori konsumsi dalam Islam. Menurut Islam, anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasananya yang menyebabkan sebagian di antara anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu. Selanjutnya, teori konsumsi dalam Islam. Menurut Islam, anugerah Allah adalah milik semua manusia. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dan dipenuhi semua kebutuhannya. Itu dalam teori Islam. Sedangkan dalam teori konversional, semua kekayaan alam ini terbatas sehingga kita harus bisa mengolahnya. Dan itu bertentangan dengan teori konsumsi dalam Islam. Selanjutnya, dasar hukum perilaku konsumsi. Ada pada surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, makan dan minumlah namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Wudhu saja dalam Islam dilarang untuk israf atau berlebih-lebihan, apalagi dalam hal makanan atau konsumsi yang sifatnya yaitu mubah. Selanjutnya yaitu prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu harus memperhatikan prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang larangan harus memakan yang baik dan bersih, tidak menjijikkan, tidak kotor, sehingga layak untuk dikonsumsi manusia. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum agar memiliki sikap yang tidak berlebih-lebihan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita makan dan minum makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatinya. Yang selanjutnya yaitu prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai masalah makan dan minum, tetapi dengan tujuan akhir yaitu untuk nilai-nilai moral dan spiritual. Contohnya pada saat kita mau makan, dianjurkan untuk berdoa dulu dan setelah makan kita untuk bersyukur. Yang selanjutnya yaitu teori konsumsi dalam ekonomi Islam. Barang-barang kebutuhan dasar dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang mampu memenuhi suatu kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup sehingga memberi perbedaan yang real dalam kehidupan konsumen. Barang-barang mewah sendiri dapat didefinisikan semua barang dan jasa yang diinginkan, baik untuk kebanggaan diri maupun untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan perubahan berarti bagi kehidupan konsumen. Dalam teori konversional, faktor pengaruhnya yaitu tingkat harga dan pendapatan. Dalam ekonomi Islam juga faktor yang mempengaruhi juga ada tingkat harga dan pendapatan. Tapi ada faktor pembedanya yaitu kalau dalam ekonomi Islam nilai dan kelembagaan serta preferensi. 2. Distribusi pendapatan dan kekayaan. 3. Perkembangan sejarah. 4. Kebijakan pemerintah. Dalam teori konsumsi Islam, norma konsumsi Islam mungkin dapat dibentuk memberikan orientasi preferensi individual yang menentang konsumsi barang mewah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum.